Hermam TV. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khasaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khasaya. Semoga Allah senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Khairat Al-Munawwarah, yang saya muliakan Imam Masjid yang Masya Allah tabarakallah, sewaktu beliau menjadi imam tadi nangis saya Bapak Ibu ya, menghayati dari bacaan yang beliau bacakan. Masya Allah tabarakallah. Semoga Allah senantiasa memanjangkan umur beliau, berkah manfaat dunia akhirat. Amin ya Allah. Yang saya hormati pemuka masyarakat, tokoh agama, alim ulama, cerdik pandai, orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik para pelajar yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebutkan nama. Semoga kita senantiasa dimuliakan Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malam hari ini merupakan malam yang ke-13 ya Pak ya? Malam yang ke-13 daripada bulan Ramadan. Meskipun mungkin ada di antara saudara kita yang sudah malam yang ke-14. Pada malam hari ini judul santapan rohani Ramadan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, yaitu mengenai keistimewaan membaca Al-Quran. Keistimewaan membaca Al-Quran. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Di antara keistimewaan bulan Ramadan itu ya, di dalamnya terdapat keberkahan, kemudian mewajibkan kita untuk berpuasa di dalamnya, dan juga memberikan kepada kita peluang ataupun kesempatan untuk kita memperbanyak amal-amal kebajikan. Nah, maka beruntung Bapak Ibu sekalian, kita yang pada Ramadan kali ini masih kembali dapat diizinkan Allah untuk jumpa lagi dengan Ramadan. Itu artinya Allah masih sayang kepada kita, sehingga dapat kita kesempatan untuk memperbanyak amal-amal kebajikan. Masya Allah. Karena di bulan Ramadan ini kita laksanakan amalan-amalan sunnah pun itu setara dengan amalan wajib. Terlebih lagi amalan wajib yang kita laksanakan. Di antara keistimewaan keberkahan yang ada di bulan Ramadan, di dalamnya diturunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran.
Maka Al-Quran yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, hendaklah kita amalkan. Mengamalkannya bagaimana? Mengamalkannya tidak lain adalah dengan membaca, kemudian kita menjaganya, mentadabburinya, kemudian kita mempelajari dan juga mengajarkannya. Karena kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Maka bukankah hadis ini menjadi motivasi bagi kita untuk ingat selalu kepada Al-Quran, terlebih di bulan yang agung ini? Maka sempatkanlah waktu kita, waktu luang kita untuk membaca, mempelajari Al-Quran. Karena saya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan ini, karena belum tentu di Ramadan berikutnya kita masih berjumpa lagi dengan Ramadan, maka pasang target. Kalau Ramadan tahun sebelumnya kita tidak bisa maksimal dalam membaca Al-Quran, tidak bisa khatam satu kali minimal dalam Ramadan, maka upayakanlah di Ramadan tahun ini untuk bisa menghatamkan minimal satu kali saja dalam Ramadan. Maka yang hari ini sudah sampai pada hari yang ke-12, kalau sekiranya belum sampai target daripada bacaan Al-Quran kita, yang semestinya kalau kita ingin khatam selama Ramadan, hendaknya satu hari itu satu juz. Nah, kalau sampai hari ini belum sampai target demikian, hendaklah dikejar. Insya Allah belum terlambat selagi kita mau. Ya, targetnya kita pasang. Al-Quran itu terdiri dari 10 lembar atau 20 halaman. Kita sholat fardu 5 waktu. Maka selepas setiap kali sholat fardu 5 waktu, kita baca 2 lembar atau 4 halaman. Maka dengan begitu, insya Allah target yang 1 juz tadi bisa kita rampungkan. Maka ketika berakhir Ramadan, kita pun bisa mengkhatamkan Al-Quran. Gitu caranya. Kalau ingin mengkhatam 2 kali, maka sehari selepas sholat fardu itu 4 lembar atau 8 halaman. Gitu caranya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang hidup dengan Al-Quran pasti hidupnya akan bahagia. Kenapa? Karena Al-Quran memberikan petunjuk pada jalan kehidupannya. Di Al-Quran itu tidak ada menyuruh kita mencuri, tidak ada menyuruh kita merampok, tidak ada menyuruh kita untuk melaksanakan kemungkaran, kejelekan, kemaksiatan. Yang ada hanyalah menyuruh kita kepada kebaikan-kebaikan. Maka sangat disayangkan kalau kita hari-harinya tidak bisa hidup dengan Al-Quran. Betapa banyak di antara kita, mohon maaf, yang paginya baca Quran, siangnya baca Quran, malamnya mungkin baca Quran lagi. Kemudian mungkin pagi baca majalah, siang baca majalah, malam juga baca majalah. Tapi waktu untuk Al-Quran tidak ada. Kita punya aplikasi WhatsApp di HP, di handphone kita masing-masing. Nah, handphone kita ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak gunakan dengan baik, tidak memanfaatkan ke jalan yang baik, maka ini bisa memperdayai kita. Di aplikasi WhatsApp misalnya, katakanlah kita punya grup 16. Masing-masing grup itu kita habiskan waktunya untuk memonitor chat-chat yang masuk atau obrolan yang masuk kurang lebih 2 menit misalnya. Maka ketika kita punya 16 grup di WhatsApp, kita habiskan satu grup saja 2 menit, maka sudah 30 menit kurang lebih kita habiskan waktunya. Tapi kalau untuk Al-Quran, maukah kita seperti itu? Maukah kita seperti itu? Maukah kita seperti itu? Ini yang mesti kita pertanyakan kepada diri kita sendiri.
Karena yang bisa memberikan pertolongan ataupun syafaat yang nantinya tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan ketika kita berada di padang mahsyar, itu adalah Al-Quran. Hanya Al-Quran yang bisa memberikan pertolongan ataupun syafaat. Ketika matahari tidak jauh jaraknya dari kepala kita, kemudian kita rasakan haus yang sangat panas terik, tidak lagi kita menghiraukan keluarga kita, tidak lagi kita ingat dengan pasangan kita, tidak lagi kita ingat kepada ayah ibu kita, yang ada hanyalah kita disibukkan dengan diri kita sendiri-sendiri. Maka di saat itu tidak ada satupun yang bisa menolong kecuali Al-Quran. Maka hiduplah dengan Al-Quran, luangkan waktu untuk Al-Quran. Jangan ketika ada waktu baru baca Al-Quran, tapi luangkan waktu untuk Al-Quran. Maka ketika Al-Quran mampu memberikan syafaat pertolongan di yaumil akhir, di padang mahsyar nantinya, kita pun dengan mudah menuju ke telaga Rasulullah yang saat itu kita rasakan haus yang sangat, kita tidak dapatkan apa-apa, lalu dengan berkat pertolongan Al-Quran tadi mampulah kita mendapatkan telaga Rasulullah sehingga kita mampu meminum darinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan, keistimewaan, kemuliaan daripada kita membaca Al-Quran. Di antaranya, pertama, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya Al-Quran itu mampu memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena di hari kiamat dia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi ahlinya. Siapa itu ahlinya? Yaitu orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Itu di antara keutamaan, kemuliaan ataupun keistimewaan daripada membaca Al-Quran. Yang kedua, keistimewaannya adalah kita akan diberikan pahala yang berlipat ganda, yang tidak tanggung-tanggung pahalanya Allah berikan kepada kita. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran itu, Alif Lam Mim, itu jangan kita katakan hanya satu huruf. Kata Rasulullah, Alif Lam Mim itu terdiri daripada 3 huruf. Nah, maka setiap huruf yang kita baca itu kita akan dapatkan kebaikan sebanyak 10 kebaikan. Kalau Alif Lam Mim saja yang 3 huruf itu kita baca, maka sudah 30 kebaikan yang akan kita dapatkan. Apa contoh kebaikan? Rumah tangga kita akan senantiasa bahagia, harmonis. Apalagi kita ada kebahagiaan, hidup kita akan selalu diberkahi Allah Ta'ala. Apalagi tanda kebahagiaan, kita akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada penyakit hati. Penyakit hati banyak Bapak Ibu, dengki, angkuh, sombong, dan lain sebagainya. Itu manfaat atau keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian apalagi manfaatnya? Yang tadi Rasulullah sampaikan bahwasanya ketika kita membaca satu huruf saja diberi 10 kebaikan. Tapi jangan kita salah artikan Bapak Ibu. Kita jumpa misalnya Nun, Yasin, Toha, ya. Jangan mentang-mentang adanya hadis tadi yang mengatakan satu huruf dapat 10 kebaikan, kita tiap hari membaca itu saja, ya kan? Tidak mau kita membaca panjang-panjang. Ya udahlah, ngapain capek-capek? Kan Rasulullah bilang setiap satu huruf yang dibaca dapat 10 kebaikan. Kalau gitu pendek-pendek aja. Nah ini sungguh terlalu. Nah, kalau kita seperti ini, maka kita sama saja tidak mengindahkan Al-Quran. Maka yang baiknya bagaimana? Baiknya adalah kita bacakanlah semaksimal mungkin, luangkan waktu kita untuk Al-Quran. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, tentu makin banyak lagi kebaikan-kebaikan.
yang kita tidak tahu kebaikan-kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi manfaatnya kemuliaan daripada membaca Al-Quran itu? Bahwasanya Al-Quran menjadi obat ataupun penawar bagi orang yang beriman. Maka tak salah atau tak heran kadang kita pernah jumpai orang sakit itu ketika dibacakan ayat suci Al-Quran bisa dia sembuh. Begitu dahsyatnya Al-Quran. Makanya sangat mulia Al-Quran ini. Hendaklah kita tinggikan, hendaklah kita upayakan diri kita untuk dekat kepadanya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi manfaatnya atau kemudian daripada membaca Al-Quran itu, kita akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sering para ustaz menyampaikan kepada kita bahwasanya Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, kemudian dia menjadi petunjuk terhadap sekalian manusia. Apabila orang sudah dapatkan petunjuk darinya, maka dia pasti bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, atau dengan kata lain, mana yang baik, mana yang buruk. Tentu dia dapat bedakan. Tapi kalau orang jauh tidak mau dekat dengan Al-Quran, tidak mau menghabiskan waktunya dengan Al-Quran, maka tunggulah, tentu dia menjadi orang yang merugi. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa keutamaan, keistimewaan daripada membaca Al-Quran. Tidak hanya dari membacanya, kita juga bisa mengamalkannya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Karena kalau kita mengamalkannya, tentu perangai atau tingkah laku kita dalam keseharian di tengah-tengah masyarakat baik pula, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan di hadapan kita semua. Semoga Allah memberikan manfaat, memberikan kebaikan-kebaikan sehingga dapatlah kita terapkan atau amalkan dalam kehidupan ini. Dan semoga hendaknya mampu kita jumpa lagi dengan Ramadan tahun berikutnya dan mampu memaksimalkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur, baik amalnya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia yang panjang umur tapi jelek amalnya. Semoga kita menjadi hamba yang beruntung. Terima kasih atas perhatian, maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.